Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natandra Dirza Abdillah dengan NIM 2207112668. Saya dari Teknik Mesin S1 kelas B. Di sini saya mengerjakan tugas UTS Matematika 3 dengan dosen pengampu Ibu Nur L. Goldamer MSI. Di sini saya diamankan untuk mengerjakan soal matriks elementer dan metode untuk menentukan A inverse. Pada soal nomor 1, di sini tertera yang manakah dari matriks-matriks berikut ini yang merupakan matriks elementer. Di sini terdapat matriks A 1 0 min 5 1 dan matriks B min 5 1 1 0 dan matriks C 1 0 0 akar 3 dan matriks D 0 0 1 0 1 0 1 0 0 dan matriks E 1 1 0 0 0 1 0 0 0 dan matriks F 1 0 0 0 1 9 0 0 1 dan matriks G 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Di sini kita disuruh menentukan yang manakah dari matriks di bawah ini yang merupakan matriks elementer. Sebelum mengerjakannya kita harus tahu dulu apa itu matriks elementer. Matriks elementer dia disebut matriks elementer jika diperoleh dari matriks identitas lalu melakukan operasi baris elementer tunggal. Nah, pada soal tadi yang termasuk matriks elementer itu ialah matriks C dengan 1 0 0 akar 3 dan matriks D 0 0 1 0 1 0 1 0 0 dan matriks E 1 1 0 0 0 1 0 0 0 dan matriks G 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Lanjut dengan soal yang kedua. Tentukan suatu operasi baris yang akan mengembalikan matriks elementer di bawah ini menjadi matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas merupakan matriks yang matriks diagonal yang memiliki elemen diagonal yang bernilai 1. Jadi angka satunya itu dia sejajar berurutan ke samping. Jadi yang pada soal yang A ini matriks 1 0 min 3 1 itu merupakan matriks elementer. Lalu caranya pada baris kedua itu ditambah 3 sehingga menghasilkan matriks identitas 1 0 0 1. Dan pada yang poin yang B, matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 3, baru pada baris ketiga kita bagi 3 lalu menghasilkan matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Dan pada yang C, matriks 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0. Lalu pada matriks ini tukar baris keempat dan 1. Lalu hasilnya 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Selanjutnya adalah yang D, matriks 1 0 min 1/7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, pada baris yang pertama itu ditambah 1/7. Lalu hasilnya adalah 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Nah, kenapa disebut matriks identitas? Karena yang satunya ini dia sejajar ke samping. Lanjut pada soal yang ketiga, tentukan matriks-matriks elementer E1, E2, E3, dan E4. Pada poin yang A, E1 A sama dengan B. E1 dengan matriks A 3 4 1 2 min 7 kurang 1 8 1 5 dan sama dengan matriks B, yaitu matriks B nya 8 1 5 2 min 7 min 1 3 4 1. Lalu E1 sama dengan 8 1 5 2 min 7 min 1 3 4 1 dikurang matriks B yang ini tadi matriks A, yang ini adalah matriks B, dikurang 3 matriks 3 4 1 2 min 7 1 8 1 5. Lalu hasil dari pengurangan ini adalah matriks 5 min 3 4 0 0 0 min 5 3 min 4. Lalu pada matriks ini baris pertama dibagi dengan 5, baris ketiga ditambah 5 dan dibagi 8. Lalu hasilnya adalah matriks 1 min 3/5 4/5 0 0 0 0 1 1/8. Lanjut dengan poin yang B, E2 B sama dengan A. E2
A dikurang B. Jadi E2 sama dengan matriks A atau matriks 3 4 1 2 min 7 min 1 8 1 5 dikurang dengan matriks B 8 1 5 2 min 7 min 1 3 4 1. Lalu hasilnya adalah 53 min 4 0 0 0 5 min 3 4. Nah, pada baris pertama itu dibagi dengan min 5, dan pada baris ketiga itu dikurang 5 dan dibagi dengan min 8. Lalu hasilnya seperti yang tertera di slide, yaitu 1 3 per 5 min 4 per 5 dan 0 0 0 0 1 min 18. Lalu poin yang C, E3 sama dengan A sama dengan C. E3 sama dengan C dikurang A. E3 sama dengan matriks C atau matriks 3 4 1 2 min 7 min 1 2 min 7 3 dikurang dengan matriks A atau matriks 3 4 1 2 min 7 min 1 min 8 1 5. Lalu hasil adalah 0 0 0 0 0 0 min 6 min 8 min 2. Lalu pada matriks ini itu pindahkan baris 3 dengan baris 1 dan bagi dengan min 6. Lalu hasilnya adalah E3 itu sama dengan 1 min 8 per 6 min 2 per 6 0 0 0 0 0 0. Lalu pada poin yang D, E4 C sama dengan A. E4 nya sama dengan, atau rumusnya A dikurang C. E4 sama dengan matriks A atau matriks 1 4 1 2 min 7 min 1 8 1 5 dikurang dengan matriks C atau matriks 3 4 1 2 min 7 min 1 7 min 7 3. Lalu hasilnya adalah 0 0 0 0 0 0 6 8 2. Lalu pada matriks ini pindahkan baris ketiga dengan baris 1 dan bagi dengan 6. Lalu hasilnya adalah 1 8 per 6 2 per 6 0 0 0 0 0 0. Lalu selanjutnya adalah soal nomor 4. Pada latihan 3, apakah mungkin untuk memperoleh matriks elementer E sedemikian rupa sehingga EB sama dengan C? Buktikan jawaban Anda. Nah, di sini untuk step yang pertama atau step A, yang pertama R2 sama dengan R2 dikurang R1 2 per 3. Matriks 8 1 5 0 1 0 0 2 min 7 min 1 dikali 8 1 5 1 0 0 2 min 7 min 1. Lalu hasilnya R2 sama dengan R2 dikurang 2 per 3 R1. 8 matriks 8 1 5 1 0 0 0 min 9 min 11 per 3 dikalikan dengan matriks 0 1 0 3 4 1 0 0 1. Lalu step keduanya atau step B adalah R3 sama dengan R3 dikurang R1 dikali 3 per 8. Matriksnya adalah 8 1 5 1 0 0 0 min 9 min 11 per 3. Lalu dikali 0 1 0 3 4 1 0 0 1. Lalu pada step yang ketiga atau step C, R3 sama dengan R3 dikurang R2 dikali 7 per 9. Matriksnya 8 1 5 1 0 0 0 min 9 min 11 per 3 dikali dengan matriks 0 1 0 0 7 per 8 min 7 per 8 0 0 1. Dan step yang keempat, step D adalah R3 sama dengan min R3, yaitu matriks 8 1 5 1 0 0 0 min 9 min 11 per 3 dikali dengan 0 matriks 0 1 0 0 0 1 0 0 min 1. Lalu dari step ini tadi kita mendapatkan matriks E sebagai berikut. Matriks E nya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 min 1. Lalu dari hasil yang kita dapat tadi, kita lakukan perkalian EB atau memeriksa apakah hasilnya sama dengan matriks C. Matriks EB nya adalah 815 100 0 min 9 0 itu dikali dengan 010 00 min 1 00 min 1. Hasilnya adalah matriks 815 0 min 9 0001. Hasil perkalian EB itu tidak sama dengan matriks C. Matriksnya yaitu 341 2 min 71 2 min 73. Jadi kesimpulannya adalah yang kita dapat, jadi tidak mungkin memperoleh matriks elementer E sehingga EB sama dengan C.
Lalu untuk soal nomor 5, untuk latihan 5-7, gunakan metode yang diperlihatkan pada contoh 4 untuk mencari invers dari matriks-matriks berikut ini. Jika matriks tersebut dapat dibalik. A sama dengan matriks 1, 4, 2, 7. A invers sama dengan A dikali 1. Lalu matriks A sama dengan 1, 4, 2, 7 dikali dengan 1, 0, 0, 1. Kalikan min 2 baris 1, lalu ditambah 1 pada baris 2. Lalu matriks A-nya adalah 1, 4, 0, min 1 dikali dengan 1, 0, min 2, 1. Lalu pada baris kedua itu dikali 4 ditambah baris 1. Lalu pada matriks A-nya 1, 0, 0, min 1, min 7, 4, 1, 1. Pada baris kedua itu dikali dengan min 1. Dan pada matriks A-nya 1, 0, 0, min 1, min 7, 4, 2, 1. Lalu inversnya itu hasilnya sama dengan min 7, 4, 2, 1. Lalu pada yang B sama dengan min 3, 6, 4, 5, 1, 0, 0, 1. Pada baris yang pertama itu kalikan 4 ditambah baris yang kedua. Lalu B nya sama dengan matriks min 3, 6, 0, 7, 9 dikali dengan 1, 0, 4, 1. Pada baris pertama itu ditambah 4, dan pada matriks B nya 1, matriks 1, 10, 0, 7, 9 dikali dengan 5, 4, 4, 1 ditambah dengan min 18 ke baris yang kedua. Lalu matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan 5, matriks 5, 4, min 14, min 77. Lalu dikalikan dengan min 10 ke baris 2, lalu tambah ke baris 1. Lalu matriks B nya matriks 1, 0, 0, 1 dikali dengan 790, 310, min 24, min 27. Sehingga matriks B inversnya sama dengan matriks 290, 710, min 24, min 27. Lalu pada yang C, itu yang C sama dengan matriks 6, min 4, min 3, 2 dikali dengan 1, 0, 0, 1. Baru kalikan 2 baris dengan 2. Lalu diperoleh matriks 6, min 4, min 6, 4, 1, 0, 0, 2. Lalu pada matriks ini dikalikan 1 pada baris 1 dan tambahkan ke baris yang kedua. Lalu C-nya sama dengan matriks 6, min 4, 0, 0, 1, 0, 1, 2. Pada matriks ini tambahkan 1 ke baris 2 dan 2 dikali 4 tambahkan dengan 1, hasilnya atau tidak bisa dibalik. Jadi simpulnya C sama dengan tidak dapat dibalik. Jadi sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.